Semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Kalau kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan lantaran mengusir para pengkritik pemerintah dari Indonesia. Hal tersebut menjadi sorotan beberapa pihak, salah satunya adalah Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies tak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luhut. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Sebenarnya di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Anies juga mencontohkan dirinya saat mendapatkan pertanyaan banyak dari media. Menurutnya, semua pertanyaan kepada pemerintah haruslah dijawab. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Anies menegaskan bahwa komentar dan kritikan harusnya dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah. Sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah. Ia pun menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip dasar demokrasi minimal 3, 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. 2, pemilu yang adil, jujur, bebas. Dan ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi. Ya, kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Diberitakan sebelumnya Menko Marves Luhut pernah mengungkapkan rasa kesalnya kepada pengkritik pemerintah. Luhut meminta agar orang yang selalu memberikan kritikan negatif agar dapat pergi dari Indonesia. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah.
Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya? Tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya senang sekali bisa hadir di acara hari ini, pagi ini, karena menurut saya ya mengenai penggunaan produk dalam negeri ini menjadi salah satu sukses story dari pemerintahan sekarang ini, yang saya kira telah membuat banyak efisiensi di kiri kanan, yang membuat Indonesia ke depan ini makin bagus. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Agus mengenai progres daripada belanja dalam negeri ini, menggunakan e-katalog ini dan belanja dari kementerian. Tadi pagi saya di-brief juga oleh Pak Kepala BPKP, Pak Teh. Kita tuh jangan hanya bisa menghabiskan anggaran, tetapi juga harus berkualitas dan juga efisien. Saya ulangi, berkualitas dan juga efisien. Itu juga permintaan daripada Presiden Joko Widodo. Jadi saya berharap kita semua tidak hanya berpegang, anggaran cepat habis, tapi tidak berkualitas. Tadi pagi saya di-brief lagi oleh Pak Ateh, betapa banyak inefisiensi kita di kiri kanan, dan saya sudah minta tadi dibuat gambaran inefisiensinya itu di mana, karena harus semua terukur. Jadi ada measurement dari setiap policy yang kita buat. Selama ini kita buat banyakan ini, tapi kita nggak tahu outcome-nya itu sesuai nggak dengan uang yang kita spending untuk tadi mencapai sasaran itu. Kedepan kita harus lakukan itu. Seperti sekarang e-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri. Ya, dulu saya tahu OTT itu kampungan, banyak yang marah ke saya. Tapi sebenarnya betul, kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi, atau berkurang drastis OTT. Karena semua belanja ke mesin. Lah mesinnya kan tidak bisa disogok. Jadi diaudit oleh tadi BPKP, benar nggak barang ini buatan dalam negeri? Karena itu tadi sudah kelihatan tadi testimoni daripada UMKM. Jadi kita harus betul target. Jadi UMKM itu harus betul menikmati tadi penggunaan produk dalam negeri yang 1.600 triliun tadi. Dan angkanya itu terus berkembang, sejalan dengan perkembangan ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan perkembangan ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, kita mau negeri ini ke depan makin transparan. Sehingga tadi menyangkut government teknologi, GovTech itu kita harus betul-betul tuntaskan. Ya mungkin sementara kita dukcapil dulu pakai datanya, sehingga setiap orang punya ID. Sehingga misalnya 30 triliun dana subsidi pupuk itu langsung aja ke orang yang targeted gitu, sehingga tidak bocor di mana-mana lagi. Begitu juga hal-hal yang lain, bansos misalnya, kita nggak tahu apakah jumlah real bansos itu berapa. Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi GovTech itu yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita harap paling tidak sampai dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini. Itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi ya makin susah. Dan itu yang saya katakan tadi, pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek. Makanya ada agama, ada undang-undang, ada peraturan dan sebagainya. Tidak cukup itu, dibuatlah ekosistem yang bagus. Dengan apa? Digitalisasi tadi misalnya. Di mana orang tidak bisa lagi bermain-main dengan itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu masih
tadi Pak saya di-brief lagi data dari ini, bicara data ya. Ini bukan bicara perasaan, bicara data. Dari Pak Ateh, itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana. Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisiensi di sana sini yang kita masih bisa menarik berapa tadi, 172 triliun potensi untuk ditarik dari sana. Sekarang kita mau kejar itu. Kami mau rapat nanti ke depan besok minggu depan di Jakarta untuk tadi manggil orang itu. Ya, mengundang kementerian yang terlibat, kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu. Itu selalu kelemahan kita. Saya lapor Bapak Presiden, kemarin misalnya ada satu kementerian, peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan. Tujuannya kan untuk sasaran, untuk kepentingan Republik Indonesia. Jadi peraturan itu harus diharmonisasi sehingga tetap tujuan itu tetap tercapai. Tujuan itu tetap tercapai. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada tujuan sehingga upaya-upaya yang kita lakukan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya bercontoh lagi. Tadi saya dibisikin lagi oleh Pak Sandi Uno mengenai pesawat terbang. Kita bikin peraturan tidak boleh asing 51%. Harus semua dalam negeri. Kalau dia sudah TPK, biarin aja. Biar aja bersaing, kan cuma 5 pelabuhan besar di Indonesia. Ya, saya udah bilang Pak Bu Nika waktu itu. Bali, Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang atau Medan apalagi itu. Ya suruh bersaing. Kita mau bikin, minggu depan sudah saya minta kita rapat, kita akan harmonisasikan peraturan itu semua. Karena kalau pesawat kurang, bayangkan mau ke Bali, harus lewat mana dulu? Lewat Kuala Lumpur dulu. Kan kosnya jadi tinggi. Ya Garuda harus berani bersaing. Airline harus bersaing. Jadi jangan dilindungin terus. Semua harus profesional. Nah kalau itu kita lakukan, kita berani melakukan itu, saya kira baru Indonesia ini makin baik ke depan. Jadi jangan dicekoin aja terus-terusan. Ini dia harus subsidi di Indonesia Timur. Ya suruh aja yang investasi sini subsidi juga di fuel di Indonesia Timur. Dan saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten dan untungnya makin banyak dan makin efisien. Dia harus berani bersaing dengan yang lain. Masa kalah dengan Singapura? Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa kita kalah dengan yang lain. Kita kurang, memang kurang. Yang itu yang sedang kita perbaikin. Seperti hiburan, tadi Pak Odo lapor sama saya. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja, saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Ini orang hebat-hebat kok. Tapi kita harus kompak semua. Ya kita sontek aja dulu kalau kita belum tahu. Kita adjust kiri kanan kita untuk tadi kepentingan nasional kita. Kenapa susah amat? Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan. Bukan tidak boleh dikritik. Kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia. Orang waktu e-katalog main, pertama saya ingat 2 tahun yang lalu, semua pesimis dengan itu. Hari ini, Anda lihat tadi angka-angka itu. Walaupun kita belum semua puas, karena saya minta Pak Ateh, audit itu, benar nggak buatan dalam negeri? Terus beliau bilang, Pak, iya mah ayak keneh, saya bahasa Sunda lagi. Ini ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya bilang, gas saja, saya bilang sama dia. Saya takut kamu. Gas saja. Kelapa sawit sama juga gitu. Gas saja saya bilang. Kenapa?
Sepanjang kita tidak ada konflik of interest dan itu kepentingan nasional, kenapa mesti takut? Kan kita yang punya. Kan kita buat untuk sama-sama. Yang ngatur kita-kita juga semua. Jadi teman-teman sekalian, saya titip. Kita harus bicara betul-betul proaktif membuat yang terbaik buat negara ini. Juga tadi rancangan undang-undang P3DN ini maksud kita sebenarnya juga untuk tadi melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan